Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, menata jiwa, serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun dan juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, berjuang melawan hawa nafsu keburukan, hawa nafsu kebinatangan, hawa nafsu tidak baik, hawa nafsu toksisitas, hawa nafsu apapun yang sifatnya menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran tasawuf lagi, bahwasannya tasawuf itu menjaga kesucian lahir dan batin. Selain kita bertaubat, bertahali, bertaholi, dan juga untuk bertauhid itu ada jalan-jalan atau fase-fase yang harus kita lewati atau yang harus kita jalankan. Selain menjalankan ibadah yang wajib, mengistiqomahkan juga ibadah sunnah, menambah terus dan juga terus menambah ibadah sunnah yang lainnya gitu ya. Misalkan baru mampu 2 jenis sholat sunnah, nanti berikutnya lagi tambah lagi, tambah lagi. Nah, yang lebih penting dari itu adalah kita menjaga hati agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama berzikir, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga mengingat kematian. Nah, di sini karena tasawuf itu kan fa-nya itu kan fana, maka sering-seringlah mengingat kematian. Jika kita sering mengingat kematian, maka sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang memiliki kehancuran ego. Kehancuran ego di sini atau kematian ego artinya tidak lagi menjadi orang yang ambisius atau menjadi orang yang egois gitu, mementingkan diri sendiri, tapi bukan yang perilaku-perilaku yang mencintai diri sendiri, tapi memang tidak mau kalah dengan orang lain, merasa selalu lebih unggul, merasa selalu lebih paling wah, paling ini, paling itu gitu. Nah, jadi kan ujung-ujungnya itu penyakit batin sombong. Nah, itulah kita harus mampu sebisa mungkin berusaha membersihkannya gitu ya. Makanya selalu mengingat kematian. Kalau baca Quran ya insya Allah ya sahabat hikmah semuanya di sini rajin membaca Al-Quran gitu, walaupun hanya surat Yasin, walaupun hanya surat Al-Kahfi atau ayat kursi, atau misalkan tadarusan, itu lebih baik ya alhamdulillah gitu ya, tiap surat demi surat, atau hanya membaca Al-Waqiah saja dengan Al-Mulk misalkan, tidak apa-apa. Itu memang insya Allah pasti dikerjakan dalam setiap hari ataupun maksimalnya itu seminggu sekali, seminggu 2 kali dikerjakan gitu kan. Tapi kalau mengingat kematian ini sama dengan berzikir, jadi setiap saat atau sesering mungkin gitu ya. Kalau berzikir kita mengikuti detak jantung, irama detak jantung. Nah, kalau mengingat kematian juga sama. Ketika kita misalkan sedang kurang berzikir tapi mengingat kematian, itu juga sama gitu, ujung-ujungnya pasti akan mengingat Allah. Karena orang yang mengingat kematian itu
misalkan kita ingat mati, mengingat kematian, atau ada orang meninggal, kita ingat bahwa kita juga akan mati, atau ada orang lewat, ambulan lewat, misalkan kita mengingat kematian, bahwa semua yang bernyawa juga akan merasakan mati. Otomatis kalau kita mengingat mati, kita juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kan ketika mengingat kematian, kita timbul berdoa, kita timbul berzikir, kita timbul membaca sholawat, kita timbul berdoa memohon syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat gitu kan. Itu sudah otomatis. Makanya mengingat kematian juga merupakan suatu ibadah batin untuk membeningkan hati, untuk membersihkan karat-karat atau kotoran-kotoran atau dosa-dosa batin gitu di dalam hati. Sekali kita mengingat kematian, satu titik noda hitam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita juga terbersihkan bersama dengan berzikir ataupun dengan membaca Al-Qur'an. Nah, betapa pentingnya ketiga amalan tersebut untuk membantu kita menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka selalulah kita sering membaca Al-Qur'an, walaupun hanya membaca Falak Binas ya, maksudnya surat Anas, surat Al-Falak dan surat Al-Ikhlas ditambah ayat kursi gitu kan. Ya walaupun tidak membaca Al-Qur'an kan itu hafal gitu kan. Makanya seringlah dibaca, jangan hanya sehabis sholat saja gitu, jangan hanya zikir kolbi saja, karena kita itu kan memiliki jasad, kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikatnya jasad ini mati, tubuh ini mati tanpa hidup dari Allah ya, tanpa ditiupkan ruh oleh Allah, tanpa dititipkan hidup atau dititipkan nurullah di dalam hati kita sehingga kita menjadi bisa hidup dan bergerak seperti sekarang ini gitu kan. Tapi kalau misalkan hanya zikir kolbi, lalu di mana amalan lahir kita, di mana amalan syariat kita? Sedangkan kita ini hidup dilahirkan sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana amalan lahir pun harus kita kerjakan. Jangan hanya mengerjakan zikir kolbi gitu. Zikir kolbi memang bagus, itu memang ingat yang sebenarnya. Tapi jangan lupakan bahwa selama kita masih punya jasad, selama kita masih punya tubuh, selama mulut ini bisa bicara, maka gunakanlah mulut kita, gunakanlah tubuh kita untuk melaksanakan ibadah kebaikan dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an dan juga zikir lisan. Artinya jangan hanya menggosip saja yang senang, jangan hanya menggibah orang saja yang disukai, jangan hanya ibaratnya itu julid gitu sama orang lain sukanya ya. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah bibir kita, mulut kita yang indah, yang sempurna ini untuk memperbanyak kalimat thayyibah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca zikir lisan, atau kita bilang istilahnya itu dengan wirid gitu kan. Karena kan kalau wirid itu misalkan misalkan sehari baca istighfar 1000 atau 5000 atau 300 atau 500 gitu kan, baca la ilaha illallah 500, 300, 1000, 5000, 10.000 atau berapapun gitu kan. Itu kan melalui zikir lisan ya kalau yang ribuan itu gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah bisa zikir kolbi lalu meninggalkan amalan yang sudah mengantarkan kita ke dunia tasawuf. Itu salah besar. Itu salah besar dan merupakan suatu tanda ketertipuan gitu. Karena memang dzikir itu kan wirid itu ya, kita dari kecil sudah terbiasa wirid, sudah terbiasa habis sholat membaca minimal itu kan 33, 33, 33 gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya kita nambah keimanan seiring waktu berjalan, nambah ilmu seiring waktu berjalan. Itu juga hikmah dari karena kita istiqomah membacakan wirid yang hanya 99 kali itu gitu. Terus sekarang saya sudah berbenah jiwa, saya merasa udah bisa zikir, lalu kita tinggalkan gitu. Itu tolong jangan, karena itulah amalan-amalan kecil tersebut itu ya, thoriqoh amalan kecil tersebut itu jalan-jalan menuju kita ke dunia tasawuf atau ke tazkiyatun nafs itu
sebenarnya itu kalau kalau mereka orang itu, kalau mereka manusia itu, mereka tuh berjasa gitu loh, yang mengantarkan kita makin meningkat keimanan dan keilmuan kita, maka tolong jangan sampai ditinggalkan. Malah ditambah lagi, yang tadinya cuma 99, tambah jadi 100, yang 100 tambah jadi 300, yang 300 tambah jadi 500, yang 500 tambah lagi 1000. Lama-lama kalau kita terbiasa wirid, maka kita akan menjadi ahli dzikir, karena dari lisan pun energinya bisa masuk ke hati. Satu kali menyebut nama Allah, kita akan ingat Allah yang sesungguhnya walaupun awalnya dzikir yang lalai. Maka jangan pernah tinggalkan amalan lahir yang mengantarkan kita kepada dunia tazkiyatun nafs atau dunia tasawuf ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.